ketika Yesus berkata. Itu omongan itu pasti harus ditujukan kepada orang yang sudah familiar dengan Yesus. Gak mungkin perkataan itu ditujukan kepada orang yang gak tahu Yesus itu siapa. Saya kasih contoh. Misalnya saya bilang sama teman-teman di sini, ingat nggak waktu Tungkrang dulu pergi ke Medan? Teman-teman akan bilang, Tungkrang siapa? Siapa Tungkrang? Kan begitu kan? Karena nggak pernah dengar gitu. Nah di dalam Quran itu kata-katanya sering seperti itu. Ingatlah ketika Musa, ingatlah ketika Isa, ingatlah ketika. Tidak mungkin audiens itu adalah orang-orang yang tidak familiar dengan orang-orang tersebut. Itu makanya para pakar-pakar dan juga saya itu menyimpulkan bahwa sebenarnya Al-Quran ini ditujukan satu komunitas yang sudah familiar dengan Yahudi dan Kristen. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi ayat kursi dan doa Bapa kami, keseluruhannya Pak, keseluruhan daripada Al-Quran seperti itu. Dan inilah kami para apologet ini ya, meluruskan mereka salah pahami dan kemudian untuk ini loh Kristen itu seperti ini. Kadang-kadang mereka ini membuat yang namanya argumentum stromen argumen itu begini. Stromen argumen itu kita pukulin ya orang-orang sawah ini. Kita pukul, kita bakar. Lihat nih, Kristen udah kalah. Lihat nih. Nah, mereka menyerang sesuatu yang mereka pikir itu yang kita imani, padahal tidak. Begitu. Jadi sering mereka itu seperti itu. Mereka menyerang sesuatu yang orang Kristen sendiri tidak mengimani itu sebenarnya. Itulah tugas kami. Seperti itu, Pak. Pak, saya tanya. Ya. Horas. Itu kenapa harus pakai kacamata? Dalam berapa lagi? Satu. Terus kedua, bagaimana dengan keluarga yang di atau mungkin saudara, bagaimana apakah mereka mendapat persekusi juga di sana? Iya. Terus satu lagi, itu khasnya itu gitu ya. Iya. Baik, satu-satu ya. Kenapa pakai kacamata? Gini, saya itu sebenarnya masih belum tahu apakah saya ini akan kembali atau tidak. Karena harapan kita sih kita diterima. Karena case kita memang benar-benar sungguhan dan bukan ngada-ngada gitu kan. Nah, kalau saya pakai kacamata, kalau nanti kemungkinan yang terburuk terjadi, orang nggak gampang mengenali saya, gitu. Karena alasannya karena persekusi. Jadi saya tetap ingin menutupi wajah saya, itu sebenarnya. Nah, beda nanti kalau misalnya saya sudah jelas, gitu. Kalau saya sudah jelas, saya akan ini, apalagi yang harus saya takuti gitu kan. Nah, kemudian yang kedua masalah itu tadi keluarga. Ya itu tadi Pak, salah satu pergumulan saya itu. Kenapa kok saya jadi terpisah sama keluarga? Kenapa saya jadi ya karena semua nggak saya rencanakan. Saya kesini tuh rencananya ya sini terus pulang gitu. Tapi nyatanya malah seperti ini gitu. Akhirnya jadi ya terpisah. Dan orang-orang di Indo itu udah pada tahu gitu. Cuman mereka nggak tahu karena wajah saya kan saya tutupin, saya pakai kacamata yang lebih besar kacamatanya dari muka saya. Iya, seperti itu. Iya, seperti itu. Seperti apa gitu untuk tidak mengekspos ke media sosial. Karena kalau Anda ekspos,
itu teman-teman Anda yang nggak tahu, dia akan expose lagi dan kemana-mana seperti itu. Kekuatan sosial media kan sangat-sangat kuat sekali, jadi kemana-mana. Kemudian yang terakhir tadi masalah iya itu ya. Nah, jadi gini, pengalaman saya diskusi sama mereka ini membanggakan membaca huruf gitu. Nah, jadi kalau mereka membaca huruf, disitulah ininya kayaknya bukan, maksudnya intinya itu di situ. Jadi mereka membaca huruf Arab, melantunkan huruf Arab itu dengan merdu, kemudian itulah orang ngerti Al-Quran. Nah, pemahaman itu yang saya mau rubah dari mereka, dan banyak orang-orang Muslim sendiri setuju dengan saya. Itu karena memang kebanyakan dari mereka membaca huruf-huruf Arab itu, tetapi mereka tidak tahu. Itu viral juga itu ya. Saya tanya mengenai alif lam mim. Saya ditantang. Benar, kamu belajar Al-Quran sudah lama? Ya, saya bilang. Coba baca ini alif lam mim. Saya baca alif lam mim. Salah, bukan. Ya udah, alif lam mim. Pokoknya salah terus di mata dia. Akhirnya saya suruh baca. Dia baca. Emang kalau Muslim kan bacanya harus tartil dengan tajwid, dengan merdu. Dia baca alif lam mim. Wah, harus begitu bacanya. Harus merdu begitu. Terus saya tanya, apa artinya? Nggak tahu. Lalu saya ingat kan memang di TikTok kan ini tuh apa namanya? Ada di quote gitu, satu kutipan-kutipan yang terkenal kan? Nah, yang A, I, A. Jadi saya samakan dengan itu gitu. Saya samakan itu. Karena kamu mengucapkan sesuatu, tapi kamu nggak tahu itu apa gitu. Bukankah itu seperti sebuah yang hampa, yang nggak ada artinya gitu. Kamu mengucapkan sesuatu, tapi kamu nggak ngerti apa artinya. Nah, ada beda latar belakang gitu antara kita Kristen dengan saudara-saudara kita ini. Nah, kalau mereka itu yang dicari itu membaca merdu, membaca huruf Arabnya pas, tidak boleh ininya bunyinya, kol-kolannya. Tapi kalau Kristen yang penting itu artinya. Itu bedanya kita dengan mereka. Tetapi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang dari Islam kekurangannya itu mereka tidak mengerti artinya. Yang dari Kristen, tapi ini tidak terlalu fatal, yang dari Kristen itu banyak yang tidak mengerti bahasa aslinya juga. Tapi tidak masalah karena kita kan orang Indonesia, kita harus tahu artinya atau terjemahannya yang paling tepat. Seperti itu.